Hai, good morning student. Kita mulai lagi belajar. Di sini kita memasuki pembahasan kita yaitu tematik 3A ya, masuk ke subtema 3 setelah PH. Kalian kemarin sudah melaksanakan PH, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Silahkan dilihat di buku kalian pada halaman 66. Di situ kita akan membahas pertumbuhan hewan ya. Di sini teacher akan jelaskan dua materi sekaligus, yaitu pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ya. Pembahasan yang akan kita bahas yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua adalah matematika, yang ketiga SPDP, dan yang terakhir adalah matematika PKN. Silakan diperhatikan dan disimak penjelasan dari teacher. Di sini kita akan bahas pertama yaitu tentang bahasa Indonesia, yaitu pertumbuhan hewan, perkembangan biakan ya. Coba kita perhatikan. Di sini ada yang hobi memelihara hewan seperti kucing, anjing, ataupun ayam, burung, dan lain sebagainya. Ya, pasti ada ya. Coba kalian perhatikan ketika papa atau mama kalian memelihara kucing, ya biasanya kucing itu kita pelihara dari kecilnya dulu, ya. Coba kita perhatikan pertumbuhan hewan tersebut, ya. Kita ambil contohnya kayak kucing, ya. Ketika kita ambil kucing, kita asuh kucing tersebut dari kecil, ya. Kita rawat, kita mandikan sehari 2 kali sehari, kita kasih makan yang teratur, kita kasih tempat untuk dia tidur yang bagus, yang baik. Lama-kelamaan dengan pertumbuhannya akan semakin baik. Karena kenapa? Hewan tersebut atau peliharaan kita tersebut kita rawat dengan baik, ya. Berbeda dengan peliharaan yang lainnya, ya. Kalau ada hewan di luar sana yang tidak dipelihara dengan baik, mungkin pertumbuhan dan bulunya ataupun perilaku hewan tersebut akan berbeda dengan yang kita rawat di dalam rumah, ya. Nah, dengan hal tersebut kita bisa memperhatikan bahwa setiap hewan atau tumbuhan atau manusia itu mengalami pertumbuhan, baik itu dari masa kecil atau masa anak-anak menjadi dewasa hingga menjadi tua, ya. Semua itu bisa berkembang atau tumbuh dengan baik kalau kita pelihara dengan baik juga, ya. Di sini kita akan lanjutkan perkembangbiakan, ya. Jadi hewan itu berkembang biak. Di sini kita pelajari ada 2 cara, yaitu pertama adalah bertelur atau yang kita sebut bahasa IPA-nya adalah ovipar, dan dengan cara melahirkan yang kita sebut vivipar. Teacher, hewan apa saja sih contohnya yang berkembang biak dengan cara bertelur? Banyak, ya. Kalian bisa perhatikan hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kalian. Ada burung, ada ayam, ada itik, itu banyak lagi, ya. Mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Sedangkan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan banyak juga. Ada kucing, ada sapi, ada kambing, ada anjing, dan masih banyak lagi yang bisa kita temukan, ya. Semua itu mereka lakukan tujuannya adalah untuk menambah populasi hewan tersebut, ya, supaya populasinya semakin banyak, ya, tidak punah, ya. Kita harus perhatikan ketika kita menginginkan populasi hewan tersebut menjadi jumlahnya sangat banyak, kita juga harus mampu memeliharanya dengan baik dan benar juga, ya. Kita lanjutkan pembahasan kita matematika. Oke, kalau kemarin kita mengenal angka baik itu dalam pengurangan atau penjumlahan, sekarang kita lanjutkan di subtema 3. Pembahasan kita adalah tentang perkalian, ya anak-anak. Kalian bisa perhatikan di papan tulis. Di sini teacher sudah kasih 3 contoh, ya. Yang pertama adalah cara 1, cara 2, dan cara 3, ya. Yang mana menurut kamu nanti yang paling mudah, ambil itu, ya. Karena kenapa? Baik itu menggunakan cara 1, menggunakan cara 2, menggunakan cara 3, semuanya sama-sama benar, ya. Di sini kita mempunyai angka 12 dikali 3, ya. Untuk menyelesaikan soal perkalian, kita mempunyai cara 1. Yang pertama adalah dengan cara menjumlahkan angkanya.
yaitu 12 dikali 3 artinya 12 ditambah 12 ditambah 12 ketemulah hasilnya yaitu 36 ya, dengan cara menjumlahkan. Cara yang kedua adalah dengan cara mengalihkan setiap angka satuan, puluhan, ratusan, bahkan ribuannya. Contohnya 12 dikali 3 artinya 12 ini satuannya adalah 2, puluhannya adalah 1 atau nilainya 10 ya. Jadi kita pecahkan 10 dikali 3 itu hasilnya 30. Kemudian yang terakhir adalah satuannya 2 dikali 3 artinya 6. Nah setelah itu hasilnya kita jumlahkan 30 ditambah 6 hasilnya adalah 36 ya. Oke. Cara yang ketiga adalah dengan cara susun bawah ya. Contohnya di sini ada 12 dikali 3 ya. 12 dikali 3 kita susun bawahkan. Perhatikan anak-anak, 22 dikali 3 hasilnya 6 ya. Puluhannya 1 dikali 3 hasilnya 3. Jadi hasilnya adalah 36 ya. Atau di sini teacher kasih sistem perkalian dengan cara sistem meminjam ya. Bukan menyimpan, bukan meminjam ya sorry ya. Oke. 6 dikali 3 hasilnya berapa? 18. Disimpan satunya. Ingat nyimpannya adalah satu angka ke depannya ya. Disimpan ke 5. Jadi 5 dikali 3 adalah 15. Kita tulis 15. Simpan lagi ke depannya lagi. Kok disimpan teacher? Iya, yang kita tulis adalah angka satuannya, angka yang terakhir ya. Angka puluhannya kita simpankan ke depannya, kemudian nanti kita jumlahkan ya. 1 dikali 3 berapa? 3. Karena tadi ada simpanan 1 ya. Kita ulangi lagi. Di sini 6 dikali 3 itu 18, kita simpan 1 ya. 5 dikali 3 hasilnya 15 karena tadi ada simpanan 1 jadi hasilnya 16, simpan 1 lagi ya. 1 dikali 3 hasilnya 3 karena ada simpanan 1 jadi 4. Jadi 156 dikali 3 hasilnya 468 ya. Ini untuk sistem penyimpanan. Anak-anak, untuk mengerjakan matematika yang berkaitan dengan perkalian, kalian harus perhatikan dan pelajari yang mana cara 1, 2, dan 3 yang menurut kalian paling mudah, paling cepat, ambillah dan lakukan ketika nanti ada ulangan-ulangan ya. Mau pilih cara yang mana? Kalau saran teacher gunakan cara yang ketiga karena ini cara yang paling mudah. Anak-anak ya paham ya? Oke, kita lanjutkan. Pembahasan kita SPDP itu karya dekoratif. Nah, ada yang sudah tahu belum karya dekoratif? Ya, karya dekoratif itu adalah karya yang kita bikin sendiri, bisa menggunakan kertas, bisa menggunakan biji-bijian, bisa menggunakan dedaunan kering ya, yang tujuannya adalah untuk menghias suatu tempat ruangan ya. Karya dekoratif kalian bisa lihat di buku kalian ya, di halaman 70 ya. Di sini kita karya dekoratifnya bagaimana kita menggambar suatu hewan kesukaan kita ya. Kemudian di situ ada metodenya. Cara pertama kalian bisa lihat buat dulu lingkarannya ya. Kemudian dikasih ekor, dikasih siripnya, dikasih matanya, kemudian dikasih mulutnya, kemudian dikasih sisiknya. Yang terakhir tinggal warnai hewan atau yang hewan kesukaan kalian ya, sesuai dengan dominasi hewan tersebut ya. Kalau hewannya ikan biasanya dia dominannya hewan warnanya apa gitu, harus kita sesuaikan ya. Oke, menurut teacher untuk SPDP itu sangat mudah. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Kadang-kadang kita bisa lanjutkan membuat karya dekoratif dengan cara bermacam-macam cara ya. Nanti kita pelajari. Dan selanjutnya adalah PKN. PKN kita akan membahas tentang
perbedaan kemampuan. Ya, menghargai perbedaan kemampuan itu merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Ya, kemarin di pembahasan subtema 2 kita sudah bahas, ya. Di subtema 3 kita hanya melanjutkan saja. Jadi kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus saling menghargai, ya. Karena kenapa? Suatu saat kita pasti akan membutuhkan yang namanya bantuan orang lain. Jadi kalau kita saling sombong, saling congkak, ya, congkak itu membanggakan diri, itu nggak akan ada manfaatnya bagi diri kita, ya. Semua orang akan benci dengan kita butuh sesuatu dengan orang akan enggan membantu kita, ya. Jadi kita diperlukan saling menghargai, saling membantu antar sesama manusia, ya. Contohnya di sini di penjelasan, Andi di dalam kelas pintarnya matematika, seumpamanya, ya. Si Ina pintarnya menggambar, ya. Karena Ina ini nggak pintar matematika, jadi Andi menghina Ina terus, tidak boleh, ya. Kalian antara satu dengan yang lain, antara Andi dan Ina harus saling melengkapi, ya. Karena Ina pintar menggambar, bisa jadi Adi minta bagaimana sih Ina caranya menggambar dengan baik dan benar, gitu. Begitupun sebaliknya dengan Ina juga nggak berhak, ya, menjelek-jelekan Adi bisanya cuma matematika, nggak boleh kayak gitu. Karena Adi pintar matematika, Ina nggak bisa, Ina bisa bertanya kepada si Adi gimana caranya ngitung matematika yang cepat, kayak gitu. Jadi antara satu dengan yang lain itu harus saling menghargai. Dan timbulnya kalau kita saling menghargai, kita akan hidup rukun, damai, dan sejahtera, ya. Begitu saja penjelasan dari teacher. Jika ada yang ditanyakan bisa tanyakan lewat WA. Untuk informasi tugas akan teacher informasikan lewat Google Classroom. Oke, thank you, goodbye.